membicarakan tentang asuransi bersama narasumber kami, Kakak Akmal, dan teman-teman saya, Zaki dan Dani. Ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan dengan narasumber kami. Yang pertama saya akan menyampaikan, menurut kakak asuransi itu apa kak? Ini langsung dijawab apa Langsung gimana, aja. Bin? Langsung dijawab. Oh ya, oke. Jadi kalau menurut saya sendiri, asuransi itu merupakan salah satu instrumen untuk melindungi aset kekayaan kita. Jadi kalau dari sepengetahuan saya, asuransi ini dia bersifat manajemen resiko, di mana asuransi ini dia akan mengcover kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Seperti kalau asuransi kesehatan, kalau kita jatuh sakit, itu nanti ada asuransi yang akan mengcover biaya pengobatan. Contoh simpelnya ada seperti BPJS. BPJS itu adalah asuransi dari negara. Kemudian kalau kita ngomongin seperti asuransi mobil seperti itu ada apa namanya? Jadi nanti kalau kita kecelakaan atau mungkin ada baret di jalan, nah itu nanti kita juga bisa ngeklaim asuransi kita sesuai dengan polis yang sudah kita pegang. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, ya. Terus pertanyaan kedua. Kalau sistem asuransi itu di Indonesia itu cukup baik apa misal ada yang kurang menurut kakak? Kalau menurut saya pribadi, sistem asuransi di Indonesia ini sudah cukup baik ya. Karena kalau kita melihat perkembangan asuransi yang sekarang itu ada beberapa contohnya di asuransi kesehatan itu ada yang cashless ya. Cashless itu berarti kita udah nggak perlu nunggu lama untuk pembayaran asuransi, dan itu nanti untuk pembayarannya itu di cover sejumlah apa namanya total pengobatan biaya. Jadi biaya pengobatan kita itu nanti di cover semua, itu namanya on bill. Jadi seperti itu. Jadi kalau tanya saya apakah sistem asuransi di Indonesia cukup baik, untuk sekarang menurut saya jauh lebih baik. Seperti itu. Terus lanjut. Menurut kakak, bagaimana cara untuk menyikapi pihak asuransi bodong atau tidak dapat dipercaya? Asuransi bodong. Oke, ini cukup menarik ya sepertinya asuransi bodong ini. Kalau kita ngomongin asuransi bodong ini lebih sebenarnya kalau menurut saya itu nggak ada yang namanya asuransi bodong ya. Itu hanya kesalahpahaman antara pemegang polis dengan asuransinya sendiri. Jadi yaitu tadi beberapa orang pemegang polis, beberapa konsumen dari asuransi itu mikirnya dia adalah sebuah instrumen investasi di mana dia akan bisa menerima manfaat di kemudian hari. Padahal asuransi sendiri ini sifatnya enggak gitu. Asuransi sendiri kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia mengcover kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Contoh, kayak kita sebagai manusia kan kita nggak pengen sakit ya kan. Kemudian tiba-tiba nih amit-amit 1 bulan lagi kita sakit. Nah, sakit ini kan bentuk kejadian yang tidak kita inginkan gitu. Nah, itu ada. Kemudian disitulah kita baru menerima manfaat asuransi. Terus juga ngomongin asuransi bodong, ini juga sebenarnya banyak terjadi di lapangan ya. Jadi untuk agent ini juga sebenarnya kurang mengedukasi calon konsumen ini dengan baik. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman bahwa memang asuransi ini nanti bisa klaim ini, bisa klaim itu, padahal tidak semudah itu. Jadi kalau boleh saya saran untuk teman-teman semua yang sekarang belajar asuransi, kembali ke mindset kita pribadi. Asuransi itu bukan instrumen investasi, melainkan manajemen resiko, di mana kita akan menerima manfaat jika hal-hal yang tidak terjadi kepada kita. Seperti itu. Terus juga kalau
saya boleh masih masukkan lagi, kita harus pinter-pinter lihat polis apa saja kejadian-kejadian yang di cover dan apa saja kejadian-kejadian yang tidak di cover oleh asuransi. Jadi kita tahu nih limit asuransi kita sampai mana, benderis asuransi kita sampai mana, seperti itu. Oke, boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karena pertanyaan sudah dijawab oleh Kakak Akmal semuanya, maka podcast kali ini akan kami akhiri dengan ucapan sampai jumpa. Ya. Terima kasih Kak Akmal.